Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Haikal Firdaus dengan NIM 444 3240 143 dari 2B Ilmu Perikanan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait lingkungan laut ekologi. Selanjutnya yaitu pendahuluan yang dimana lautan mencakup lebih dari 70% permukaan bumi dan memiliki peran penting dalam regulasi iklim, siklus karbon, dan keanekaragaman hayati. Kajian ekologi laut ini penting untuk memahami interaksi organisme laut dan lingkungannya. Dalam 3 poin ini, eh, yang satunya yaitu lautan. Salah satunya yaitu lautan adalah komponen besar dari biosfer. Seperti wilayah ini juga bukan hanya ruang kosong, tetapi melainkan penuh dengan proses ekologis yang kompleks karena masanya. Selanjutnya yaitu ada komponen ekosistem laut yang dimana komponen ini memiliki dua komponen seperti komponen abiotik dan komponen biotik yang dimana di dalamnya ada salinitas, suhu, tekanan, dan cahaya nutrien. Kemudian dari komponen biotik ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen ini memiliki fitoplankton dan alga laut. Konsumen memiliki adanya di dalamnya yaitu ada ikan, mamalia laut, dan zooplankton. Dan yang terakhir pengurai. Adanya yang di dalamnya ada bakteri dan fungi laut. Kemudian ada zona ekologi laut yang dimana ada zona litoral, zona neritik, zona oseanik, dan zona fotik dan afotik. Zona litoral yaitu daerah pasang surut, zona neritik yaitu perairan dangkal, zona oseanik yaitu perairan dalam, zona afotik dan fotik yaitu penetrasi cahaya, yang dimana zona zona litoral ini merupakan wilayah yang terkena pengaruh pasang dan surut air laut. Ada juga yaitu zona neritik yang dimana terletak dari garis pantai hingga landas kontinen sekitar 200 meter kedalaman. Biasanya perairan dangkal ini ia hanya terbatas di dalam 200 meter dari permukaan dan memiliki cahaya matahari yang cukup. Suhunya juga stabil dan kandungan nutriennya juga tinggi. Secara biologis di dalamnya itu banyak terdapat terumbu karang, padang lamun, dan ikan-ikan komersial. Selanjutnya ada zona oseanik yang dimana wilayah laut yang sangat luas dan dalam terletak di zona neritik. Nah, zona ini kebalikan dari zona neritik tadi. Kalau zona neritik mah biasanya yaitu perairan dangkal. Kalau zona oseanik mah itu perairan
dalam. Di situ juga dijelaskan bahwa perairan dangkal ini hanya memiliki kedalaman sampai 200 meter. Selanjutnya dilanjut dengan zona oseanik dari 200 meter sampai seterusnya. Kemudian ada juga zona afotik dan fotik, yang dimana zona afotik ini yaitu bagian laut yang gelap total karena cahaya tidak dapat menembus ke dalam laut. Organisme ini juga sering bersifat bioluminescent atau yang menghasilkan cahaya sendiri dan hidup dalam kondisi ekstrim. Kayaknya itu paling dalam lah. Kemudian zona fotik yaitu kedalaman laut yang masih bisa ditembus cahaya, yang masih bisa ditembus cahaya matahari. Yang tadi itu sekitar 200 meter dari permukaan. Baik, selanjutnya ada interaksi ekologis di laut, yang dimana di dalamnya ada predasi, hubungan pemangsa dan mangsa, lalu ada kompetisi atau perebutan sumber daya. Selanjutnya yaitu mutualisme. Contohnya yaitu mutualisme ini seperti ikan badut dan anemon laut. Yang terakhir juga ada parasitisme seperti cacing parasit ya pada ikan, yang biasa menyerang pada ikan. Selanjutnya ada juga rantai dan jaring-jaring makanan laut. Contohnya yaitu eh, fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, sampai ke hiu. Lalu peran penting detritivor dan decomposer dalam peran pentingnya itu. Kemudian yang terakhir adanya jaring-jaring makanan yang menunjukkan kompleksitas hubungan antar spesies. Selanjutnya yaitu ada peran ekologis, yang dimana di dalamnya yaitu ada bisa mengatur suhu global dan iklim, menyerap CO2 atau pompa karbon laut, habitat bagi berbagai spesies, sumber pangan dan ekonomi, yang dimana laut dapat menyerap panas matahari dan mendistribusikannya melalui arus laut. Arus ini juga membantu menyeimbangkan suhu antara wilayah tropis dan kutub. Kemudian menyerap CO2. Lautan ini juga berfungsi sebagai penyerat karbon. Mekanisme ini juga biasa disebut biological carbon pump, dan sangat penting untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Selanjutnya yaitu ada habitat bagi berbagai spesies. Laut ini juga yaitu rumah bagi lebih dari 2 juta spesies dan mikroba hingga mamalia seperti paus dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada sumber pangan dan ekonomi, yang dimana sumber utama protein ini lebih dari 3 miliar orang di dunia, dan industri perikanan, pariwisata bahari, dan transport laut merupakan pilar penting ekonomi global.
Laut ini juga menyimpan potensi energi dan bioteknologi laut untuk masa depan. Kemudian ancaman terhadap lingkungan laut, polusi laut, plastik, limbah industri, ada juga penangkapan ikan berlebih, yang berlebihan lah, dan perubahan iklim dan pengemasan laut. Ada juga yang terakhir yaitu kerusakan terumbu karang. Baik, ini yang terakhir kesimpulan dari saya, yaitu laut adalah sistem ekologis yang kompleks dan vital bagi kehidupan di bumi. Interaksi biotik dan abiotik menciptakan keseimbangan ekosistem laut. Perlindungan lingkungan laut sangat penting untuk keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Baik, itu saja. Terima kasih eh, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.